Setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan senior kuantitatif analis Bank Mandiri, Reni Kaputri. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat pagi, Mas Cika. Mbak Reni, ini inflasi Mei 0,32% ini sesuai ekspektasi dan apa dampaknya terhadap rupiah? Iya, jadi kalau kita lihat untuk awal minggu ini BPS memang merilis data inflasi ya untuk periode Mei 2021 ini tercatat sebesar 0,32% month on month, lebih tinggi dari bulan lalu, bulan April ya, yang ketika itu terjadi inflasi sebesar 0,13%. Jadi realisasi inflasi ini sesuai dengan prediksi kami karena memang adanya kenaikan harga yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama ini pada harga yang berkaitan dengan biaya transportasi, kemudian ada barang-barang perawatan pribadi dan juga pakaian yang rata-rata ini meningkat sekitar 0,5%. Jadi kita melihat dampak rilis inflasi ini terhadap rupiah juga relatif wajar ya. Jadi untuk rupiah sendiri minggu ini bergerak relatif stabil di kisaran 14.280 sampai 14.300 per US dollar. Oke, PMI Indonesia juga meningkat. Ini dampaknya bagaimana? Cukup oke juga untuk rupiah, Mbak Reni? Ya, jadi kalau untuk PMI sendiri peningkatan ini memang cukup baik ya, artinya PMI yang meningkat ini merupakan salah satu sentimen yang positif bagi perekonomian domestik termasuk di pasar uang. Jadi naiknya PMI mengindikasikan bahwa telah terjadi ekspansi di sektor manufaktur Indonesia. Jadi untuk periode Mei ini PMI itu berhasil menembus rekor ya ke level 55,3, tentunya lebih tinggi daripada bulan lalu, bulan April yang sebesar 54,6. Jadi PMI ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN ini juga termasuk yang tertinggi gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa telah tercipta ya permintaan yang baru, kemudian adanya operasional industri yang semakin meningkat. Dan dari sisi kebijakan insentif juga yang telah dilakukan oleh pemerintah, ini dapat memberikan dorongan kepada pelaku usaha, kemudian bisa kembali meningkatkan permintaan dan posisi masyarakat di sini tentunya juga dalam penggunaan produk industri nasional juga semakin baik. Jadi dengan adanya rilis data PMI yang meningkat ini, kita lihat dapat menjadi katalis yang positif ya di pasar uang, termasuk untuk rupiah sendiri dapat menguat lebih lanjut. Oke, kita ke penanganan pandemi, Mbak Reni. Ini PPKM kembali diperpanjang, pembatasan juga kembali dilakukan. Kalau tadi dampaknya terhadap IHSG, pasar cukup respon positif. Bagaimana dengan dampaknya di rupiah? Kalau untuk dampak PPKM sendiri, kita di sini kan melihat ini salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi untuk mengantisipasi lonjakan kasus terutama di beberapa daerah di pasca liburan. Namun kalau kita perhatikan memang dampak PPKM ini terutama untuk mereduksi ya supaya lonjakan kasus juga tidak terjadi. Sehingga kalau ini nanti kasus COVID ini tetap terus mengalami tren penurunan, tentunya baik bagi pemulihan ekonomi kita. Namun dari sisi dampaknya terhadap rupiah sendiri sebenarnya relatif terbatas ya Mas kalau untuk PPKM ini. Oke, sentimen eksternal apa saja yang mempengaruhi pergerakan rupiah, Mbak Reni? Kalau untuk sentimen eksternal untuk saat ini kita bisa melihat ada faktor utama ini terutama datangnya dari Amerika Serikat ya. Jadi saat proses pemulihan ekonomi global yang terjadi saat ini itu adalah salah satu faktor yang penting. Jadi bagaimana pemulihan ekonomi global tetap bertahan atau tetap berlanjut di tengah pandemi ini. Kemudian satu hal lagi adalah bagaimana kebijakan lanjutan dari Bank Sentral Amerika Serikat sebagai penggerak pasar dan juga sebagai antisipasi dari market karena memang pasar beberapa waktu terakhir sempat dikhawatirkan dengan adanya kemungkinan The Fed ini dapat menaikkan suku bunganya dalam waktu dekat, kemudian bisa saja peluang tapering ini semakin besar seiring dengan recovery ekonomi Amerika Serikat dan juga tingkat inflasinya yang kembali meningkat gitu. Jadi ini adalah beberapa faktor utama yang dapat kita waspadai dari sisi eksternal. Jadi kita tetap harus mencermati ya perubahan yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu dari terutama
policy stance-nya Bank Sentral Amerika Serikat. Begitu, Oke, Mas. untuk pekan depan apa yang harus diperhatikan, Mbak Rini? Sentimen apa saja yang paling signifikan mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, kalau untuk pekan depan tentunya ada beberapa data juga yang akan mempengaruhi, terutama kalau di akhir minggu ini akan ada rilis data sektor ketenaga kerjaan, jadi impact-nya ini akan mempengaruhi kinerja dari pasar uang pekan depan. Oke. Data-data sektor ketenaga kerjaan dari Amerika Serikat ini terutama berkaitan dengan peningkatan non-farm payrolls, kemudian penurunan dari tingkat pengangguran Amerika Serikat. Dan ini menjadi salah satu faktor bagi The Fed juga untuk mengubah ataupun melihat bagaimana nanti policy selanjutnya yang akan ditempuh. Jadi ini akan menjadi sentimen yang sangat diperhatikan oleh market minggu ini, akhir minggu ini, namun dapat berimpact kepada pergerakan pekan depan. Sementara kalau dari pasar domestik, pekan depan itu ada rilis juga, rilis data cadangan devisa untuk periode Mei. Namun di sini kita melihat prediksinya untuk cadangan devisa masih akan tetap tinggi ya. Jadi ini masih akan dapat mendorong rupiah untuk tidak akan mengalami gejolak yang terlalu berlebihan. Artinya pekan depan kami memperkirakan rupiah juga masih akan bergerak di kisaran 14.265 untuk supportnya, kemudian untuk resistennya ada di posisi 14.350 per US dollar, begitu Mas Cikal. Baik, terima kasih informasi dan analisisnya Senior Kuantitatif Analis Bank Mandiri, Reni Eka Putri.